Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel SC. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang Misteri Gua Belanda. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri. Dimulai. Malam semakin gelap di tengah hutan lebat Bandung. Suara angin menerpa pepohonan, menciptakan desis yang seperti bisikan makhluk tak terlihat. Gua Belanda berdiri di tengah hutan itu, terbengkalai dan penuh aura kelam. Orang-orang sekitar sering memperingatkan agar tidak mendekatinya, terutama setelah matahari terbenam, tapi banyak yang tidak percaya, hingga mereka mendengar suara-suara aneh, suara tangisan, langkah kaki tanpa tubuh, dan teriakan yang menggema dari dalam goa. Cahaya bulan samar-samar menerangi pintu masuk yang terbuka, menganga seperti mulut raksasa siap menelan apapun yang berani mendekat. Udara di sekitarnya dingin menusuk tulang, lebih dingin dari area lain di hutan itu. Bau lembab bercampur dengan aroma busuk seperti bangkai yang lama terpendam. Langkah memasuki gua ini seperti melangkah masuk ke dunia lain. Di dalamnya, kegelapan terasa pekat, lebih pekat daripada kegelapan malam di luar. Gema tetesan air dari langit-langit gua terdengar seperti ketukan pelan, seolah ada yang mengetuk dari dalam dinding batu, memohon untuk dibebaskan. Suara-suara lirih mulai terdengar, suara bisikan yang tak jelas asalnya, terdengar seperti bahasa Belanda kuno yang sudah terlupakan, bercampur dengan suara tangisan anak-anak dan rintihan orang dewasa. Suara itu semakin nyaring, semakin menyeramkan, membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam goa, ada bekas lorong-lorong yang dulunya digunakan sebagai penjara oleh tentara Belanda, penuh dengan cerita kekejaman dan penyiksaan. Bekas darah yang mengering masih terlihat samar di dinding, meski sudah puluhan tahun berlalu. Ada lorong sempit yang gelap dan berliku, seperti labirin yang tak berujung. Dari sudut-sudut gelap, sering terdengar suara langkah kaki yang berat, menyeret, seperti seseorang yang terluka parah sedang berjalan tertatih-tatih. Namun, saat cahaya senter diarahkan, tak ada apapun di sana, hanya dinding batu dan bayangan pekat. Di titik terdalam goa, terdapat sebuah ruangan besar yang disebut sebagai jeruang eksekusi, di mana dulu banyak tahanan dihabisi tanpa ampun. Di sana, udara terasa jauh lebih dingin, hampir membekukan, dan terkadang terdengar suara tawa pelan yang mengerikan, seperti seseorang yang menikmati penderitaan orang lain. Aroma anyir darah kadang tercium, meskipun tidak ada darah yang terlihat. Ruangan ini sering dijadikan tempat uji nyali, namun tak pernah ada yang berhasil bertahan lama. Selalu ada cerita tentang seseorang yang tiba-tiba merasakan sakit luar biasa di lehernya, seolah ada tali tak terlihat yang mencekik dengan kuat. Banyak yang keluar dengan wajah pucat pasi, tak mampu bicara tentang apa yang mereka alami di sana. Beberapa saksi pernah mengaku melihat bayangan seorang pria tua berpakaian tentara Belanda berdiri di ujung lorong, wajahnya samar karena tertutup bayangan. Namun mata itu terlihat merah menyala, menatap tajam seakan memandang langsung ke dalam jiwa. Setiap kali seseorang mencoba mendekatinya, sosok itu menghilang, hanya meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Kadang terdengar suara keras seperti bunyi tembakan, diikuti oleh jeritan kesakitan yang menggema di seluruh lorong. Jeritan yang terdengar begitu nyata, seolah-olah ada seseorang yang baru saja ditembak mati di sana. Tak jauh dari ruangan eksekusi, ada bekas sumur tua yang konon digunakan untuk membuang mayat. Suara-suara aneh sering terdengar dari dalam sumur itu, seperti suara rintihan dan minta tolong. Beberapa pengunjung bahkan mengaku melihat tangan-tangan pucat yang muncul dari dalam sumur, seolah ingin meraih dan menarik siapapun yang melihatnya. Orang-orang yang terlalu lama berdiri di dekat sumur itu seringkali merasakan sensasi seperti ditarik, kakinya terasa berat, dan tubuhnya seolah ditarik masuk ke dalam lubang gelap yang tak berdasar. Di beberapa bagian goa, suhu tiba-tiba bisa berubah drastis. Dari hangat menjadi dingin menggigit dalam hitungan detik, diiringi suara-suara yang tak dapat dijelaskan. Ada yang terdengar seperti suara napas berat, seakan ada seseorang yang berdiri sangat dekat, tapi saat menoleh, hanya ada kegelapan yang pekat.
Kadang terlihat kilatan cahaya kecil, seperti pantulan mata dari dalam kegelapan, namun saat didekati, tidak ada apa-apa di sana. Mereka yang pernah mencoba tidur di dalam gua ini melaporkan mimpi-mimpi buruk yang sama. Terjebak dalam ruangan gelap tanpa jalan keluar, dikelilingi oleh sosok-sosok hitam tanpa wajah, yang hanya berdiri dan mengawasi dalam diam. Suara mereka berbisik tanpa henti, kata-kata yang tak bisa dipahami, tetapi terdengar mengancam. Beberapa orang bangun dengan luka-luka memar di tubuh mereka, seperti bekas tangan yang mencengkeram dengan kuat, meski mereka tidur sendirian. Pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, terdengar suara musik dari dalam goa, seperti suara orkestra yang dimainkan dengan sumbang. Melodi yang tidak harmonis, terdengar seperti musik pemakaman, diiringi suara langkah kaki yang seolah sedang berbaris. Orang-orang yang penasaran dan mengikuti suara itu sering tersesat, meski mereka merasa sudah menghafal jalur di dalam goa. Mereka berjalan dalam lingkaran, kembali ke tempat yang sama berulang kali, seolah goa ini bermain-main dengan mereka, tidak membiarkan mereka keluar. Ada cerita tentang sosok perempuan yang sering terlihat di dalam goa, berpakaian putih kusam, rambutnya panjang menjuntai hingga menutupi wajahnya. Dia terlihat berdiri diam, menghadap dinding, seperti sedang memohon sesuatu. Ketika seseorang mendekat untuk melihat lebih jelas, tubuhnya tiba-tiba menghilang, meninggalkan suara tangisan yang mengalun panjang. Suara itu begitu menyedihkan, membuat siapapun yang mendengarnya merasa ngeri dan sedih pada saat yang bersamaan. Beberapa orang bahkan mengaku melihat wajahnya, wajah yang rusak, penuh luka, dengan mata yang kosong seperti lubang hitam yang dalam, menatap tajam ke arah mereka. Malam semakin larut, dan suara-suara aneh itu semakin nyaring. Udara semakin dingin, dan gua terasa semakin hidup, seperti ada ratusan mata yang mengintip dari dalam bayang-bayang. Suara bisikan berubah menjadi jeritan keras, jeritan kemarahan, jeritan putus asa dari roh-roh yang terjebak di sana, tak bisa pergi. Gua Belanda tetap berdiri di sana, menyimpan rahasia kelam dan cerita horor yang tak terhitung jumlahnya, selalu menunggu pengunjung berikutnya yang cukup berani untuk masuk, dan mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.